Indah Rahmawati Rusnawang dengan nomor induk mahasiswa 218100032 dan kini saya berkuliah di semester 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Buatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu komunikasi. Penasaran seperti apa? Selamat menonton. Pentingnya mempelajari ilmu komunikasi menurut Harwo adalah salah satu praktek dasar ilmu komunikasi menyampaikan bahwa komunikasi penting dipelajari karena 3 faktor, antara lain manusia memiliki hasrat mengontrol lingkungan, manusia butuh beradaptasi dengan lingkungan, dan manusia selalu berupaya melakukan transformasi dan sosialisasi. Yang kedua, pentingnya mempelajari komunikasi menurut Profesor Dedi Mulyana bahwa ilmu komunikasi semakin memiliki posisi yang penting dalam pengembangan dan pengajian selaras dengan perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, 3 alasan, yaitu komunikasi sebagai ilmu, komunikasi sebagai penelitian, dan komunikasi sebagai keterampilan. Pertama, komunikasi sebagai ilmu yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dengan berbagai konsentrasi seperti jurnalis, public relation official, ahli manajemen komunikasi, politisi, ulama, ilmuwan, diploma, presenter radio dan TV, dan sebagainya. Kedua, komunikasi sebagai penelitian, yakni sebagai bidang ilmu yang dapat mengkaji berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, sebab fenomena komunikasi terdapat dalam setiap lapisan aktivitas kehidupan sosial manusia. Yang ketiga, komunikasi sebagai keterampilan komunikasi atau kompetisi komunikasi mengacu pada kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kompetisi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran, lingkungan, konteks dalam memengaruhi konten atau kandungan dan bentuk pesan komunikasi. Yang pertama, mempelajari komunikasi dapat diaplikasikan dan meningkatkan kompetisi komunikasi pada diri juga orang lain. Yang kedua, minimnya kompetisi komunikasi sering menjerumuskan pada gaya komunikasi tidak menyenangkan, sehingga mempertanyakan apakah semua komunikasi dapat berjalan secara efektif. Ternyata beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tidak semua komunikasi berjalan sesuai harapan. Salah satunya adalah penelitian Chubbs dan Speedbread pada tahun 2004 menciptakan sebuah istilah sisi gelap komunikasi untuk merujuk pada proses komunikasi yang negatif dan merendahkan. Sebab tidak semua komunikasi atau hubungan menyenangkan satu sama lain, sebagai dikatakan hianati, dikecewakan, dan merasakan tertekan. Nah, di sini ada beberapa sisi gelap komunikasi menjadi komponen negatif seperti yang pertama, sarkasme, yakni bentuk atau tindakan komunikasi yang dilakukan bersifat mencemooh, menyakitkan hati, dan selalu ditunjukkan kepada pribadi tertentu. Yang kedua, manipulasi, dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sebenarnya dan menyembunyikan fakta dan data untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, agresi verbal, dengan mengatakan perkataan yang bersifat dapat menghilangkan kredibilitas orang lain, misalnya dengan perkataan sengaja merendahkan. Yang keempat, penghinaan, dengan melakukan pembicaraan yang melebihkan kekurangan orang lain, memberikan penilaian dengan fokus pada kekurangan yang dimiliki orang lain. Cukup sekian yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.